Bebas sih, bebas sih. Oke, sebelum Mas tadi aja ya. tulis di kolom komentar ya. 88 Racing. Apa namanya tuh? Iyalah. Bisa lah sedikit lah editor ya. Aduh. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini M. Zafran Syaira di perbincangan kita pada hari ini, kesempatan kali ini maksudnya. Oke, selamat datang teman-teman semuanya di serial Oke. Lanjut aja. Oke, teman-teman semuanya, di sini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat ditunggu-tunggu tentunya. Tak tahu siapa yang nunggu sebenarnya. Yang sangat ditunggu-tunggu. Beliau merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh beliau sendiri. Silakan kepada Mas Khairul Rizky. Oke. Mas enggak tuh. Silakan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, pertama saya orang Melayu ya. Panggil Bang aja enggak apa-apa. Oke, Bang. Perkenalkan saya Khairul Rizky, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Atau saya sebenarnya lebih senang dipanggil dengan sapaan Rizky Saberka. Rizky Saberka. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, beliau merupakan mahasiswa yang sangat meminati di bidang seni musik dan juga seni menulis nih tentunya. Seni menulis enggak tuh? Oke, beliau sangat hobi untuk menulis puisi-puisi pendek, kemudian menulis cerpen dan juga novel. Beliau juga menggembari bidang musik, terutama musik hip hop. Jadi beliau sangat suka sekali nih melakukan rap. Di program studi PBSI sendiri tentunya, beliau sudah banyak sekali tampil di ajang-ajang besar seperti Olimpiade ataupun sebagai penyambut mahasiswa baru. Kemarin menyambut mahasiswa baru di FKIP itu beliau menampilkan penampilan rapnya di sana seperti itu. Oke, berbicara tentang rap nih, apa panggilnya, Ki? Boleh. Oke. Saberka boleh. Ki. Bebas sih. Oke, sebelum Mas tadi aja ya. sebelum kita masuk ke sana, bagi teman-teman yang belum tahu, beliau juga dikenal dengan inisial Saberka, Rizky Saberka. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Saberka sendiri merupakan singkatan dari Satria Berpedang Kata, karena beliau menggunakan kata-kata dalam menusuk musuh-musuhnya tentunya ya kan. Nah, beliau sangat suka sekali berperang dengan menggunakan kata-kata. Tentunya dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung. Sepertinya. Oke, kita kembali lagi ke topik mengenai rap tadi nih. Kan Iki Boleh. Iki. kan Iki sangat tertarik nih di bagian seni musik rap. Dan Ya. juga saya sendiri sudah sering sekali mendengar Iki untuk tampil di berbagai ajang, terutama bisa mengisi penampilan kan di program studi atau di tempat-tempat lain dan menampilkan rap yang Iki buat sendiri. Nah, mungkin boleh sedikit cerita kenapa Iki menggemari musik rap dan apa yang menjadi alasan dari Iki di PBSI sendiri ya memperkenalkan rap nih untuk pertama kalinya di program studi tersebut. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, kenapa menyukai musik rap itu mungkin nggak ada jawaban yang spesifik ya, karena itu selera gitu. Memang senangnya di musik hip hop gitu dan juga memang dari kecil aja sih. Ya, pasti mungkin teman-teman juga pada tahu lah ya, musik hip hop itu mungkin yang cowok-cowok pasti pada tahu identik dengan game apa. Karena ini dulu dari game sih awalnya. GTA tentunya. Tentu saja Grand Theft Auto San Andreas. Nah, dari situ sih jadi mulai suka hip hop, suka rap, dan kan aja memang suka berkarya juga, suka menulis. Jadi akhirnya ya mencoba aja gitu untuk membuat lagu atau lirik rap sendiri gitu. Nah, untuk di PBSI tadi untuk mulai menampilkan rap itu sendiri karena ingin aja gitu menampilkan sesuatu yang beda gitu sebelumnya. Karena di PBSI sendiri memang sudah identik ya dengan penampilan atau karya-karya seni gitu, entah itu tari, baca puisi, musikalisasi dan macam-macam gitu. Mengembangkan minat dan bakat tuh memang sudah lumrah di situ. Nah, tentu saya juga ingin
So saya nggak apa-apa ya, biasa ya. Tentu juga ingin gitu kan untuk menyumbangkan karya gitu. Nah, yang bagian saya sendiri, yang mana di bidang yang saya minati dan saya kuasai begitu ya. Sekaligus untuk menampilkan sesuatu yang berbeda, yaitu penampilan rap gitu, musik rap yang alhamdulillah ternyata diterima dengan baik dan disenangi, sehingga setelah yang pertama itu diajak lagi untuk membuat dan menampilkannya di acara-acara selanjutnya. Gitu kira-kira. Oke, seperti itu kira-kira ya yang menjadikan Bang Iki, oke Bang Iki, menjadikan Iki untuk menampilkan karya-karyanya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu juga, Iki sendiri dia sudah banyak sekali tampil di program studi paling sering. Paling tidak setiap tahunnya dia sudah menampilkan 3 kali persembahan rap yang mana itu merupakan karyanya sendiri. Jadi liriknya ya bikin sendiri, kemudian ditampilkan secara langsung di depan umum seperti itu. Nah, bertanya-tanya tentang lirik dan juga musik itu, untuk lirik kan Bang Iki, Bang Iki ya. Ya, wes, Iki menulis sendiri kan? ya, benar. Nah, untuk musik itu bagaimana? Untuk musik ya itu sebenarnya pengennya sih bikin sendiri ya, cuman memang belum pandai ya, belum bisa. Sempat juga belajar untuk bikin di software di HP dan juga di laptop. Cuman memang belum bisa, laptop juga tidak memungkinkan, dan ya karena memang terkendala itu, jadi untuk sekarang sejauh ini musik tuh selalu menggunakan beat free to use atau musik-musik yang ada di YouTube yang bebas digunakan tanpa hak cipta dan bisa digunakan untuk berkarya tanpa harus membeli lisensinya terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Nah, bagi studio musik di luar sana yang sudah mendengar yang dan juga ingin collab nih tentang musik rock, bisa nanti langsung tulis di kolom komentar ya. 88 Rising. Oke, 88 Rising. Langsung saja DM di Instagramnya @rizky_saberka. Oke, kita lanjutkan langsung ke pembahasannya. Salah satu karya yang kemarin sangat menggemparkan nih di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tentunya. Waduh. Ini Bang Iki sendiri melakukan featuring dengan salah satu mahasiswa juga di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ini bersama Ismi Syafika. Jadi beliau melakukan featuring sebuah lagu dengan judul Kepingan. Nah, pada malam gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mungkin membahas sama-sama tentang lagunya ya. Oke, sedikit apa namanya tuh? Cuplikan atau apa? Sedikit bukan brainstorming. apanya? Oke. Oke, Ada nggak tuh? Ada tentunya. Wah, menarik nih. Boleh Oke, diceritakan sedikit ya? intermezzo akhirnya. Sedikit Oke. intermezzo. Tadi lama kali nyari kata-kata. Easter egg. Oke, baik, sebelum kita memasuki pembahasan, mungkin Iki bisa ceritakan nih tentang lagu dengan judul Kepingan yang telah diciptakan kemarin, itu alasan terciptanya karena apa dan mengapa membuat lagu seperti itu pada saat kemarin. Oke, untuk sejarah awalnya gitu ya, kenapa lagu ini bisa ada gitu ya. Nah, pertama ini kan lagu yang digarap featuring gitu ya, berdua dengan teman di PBSI juga, yaitu Ismi Syafika, yang ya Isminya sendiri juga sebelumnya juga cukup dikenal karena sering juga menampilkan penampilan-penampilan menyanyi ya, lebih ke pop dan juga Melayu begitu. Yes. Nah, dan juga ini tuh sebenarnya sudah lama gitu, dari beberapa di awal-awal maba itu juga, karena Ismi sendiri sudah sering nampil nyanyi gitu, dan saya juga sudah sering nampil rap gitu. Banyak gitu yang bertanya kenapa nggak collab gitu, kenapa nggak bikin lagu bareng gitu, kenapa nggak kolaborasi gitu. Nah, dari itu mungkin sudah ada idenya, cuman memang lama sekali untuk bisa dieksekusi gitu. Kemudian ya di tahun kemarin ya, kebetulan waktu KKN kalau tidak salah waktu itu, Isminya sendiri yang kemudian menghubungi gitu, bertanya kira-kira kapan nih kita benar-benar bisa bikin lagu bareng gitu, bikin collab. Kalau ada waktu gitu atau kesempatan, mari kita bikin lah gitu. Nah, dari situ saya akhirnya mulai lebih serius memikirkannya kan. Ya, jadi mulai mikir nih lagunya mau tentang apa gitu. Terus di awal ya kami berdua cukup ngobrol dulu kayaknya lagunya mau tentang apa. Dia juga curhat cerita sedikit personal gitu. Nah,
dari situ saya mulai dapat ide, baru saya menggarap liriknya juga. Nah begitu. Dan lagu itu beberapa bulan setelah itu lah, bukan waktu KKN ya, waktu itu baru awal idenya aja, setelah KKN masuk semester 5, beberapa bulan setelah itu, agak 2 atau 3 bulan, baru saya mulai untuk nulis liriknya, rekaman, dan juga akhirnya menggarap sama Ismi. Oke, lagu dengan judul Kepingan, teman-teman. Kepingan. Nah, ngapa mengangkat judul Kepingan? Jadi ini sangat berkaitan dengan ide yang kami ambil ya, terutama dari saya sendiri, karena ini cukup personal gitu, bisa dibilang ya curhat dalam lagu ini gitu. Dan dia sendiri dari Isminya juga merasa relate dengan lirik yang mungkin sebagian besar memang saya yang tulis gitu. Nah, Kepingan ini sendiri bercerita tentang sosok yang mengalami banyak hambatan, rintangan, kesedihan, dan juga hal-hal tidak mengenakan dalam hidupnya, yang membuat dia harus merasakan begitu banyak hal yang tidak nyaman gitu. Tetapi memiliki motivasi untuk terus berjuang atau melanjutkan apa yang diusahakan atau dicita-citakan. Itu lebih kepada personal sih, cerita dari perspektif saya sendiri dan juga dari Isminya begitu. Oke. Tuh enggak Wancan, apa yang aku bayangkan? One Piece cuy. Hah? Kenapa begitu? Enggak tahu lah ya. Tadi salah satunya kan yang pertama judulnya aja Kepingan nih. Kepingan. Ya, Kepingan. Terus yang kedua ada bentuk usaha dan juga perjuangan dalam itu untuk mendapatkan hal yang ia inginkan kan pasti. One Piece. One Piece. Ini masuk nih. Sebenarnya hampir, tapi Nggak usah ya. tidak usah lah, nanti panjang. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas satu persatu tentang liriknya ya. Kita masuk ke verse nih. Kita masuk ke verse pertama nih. Untuk lagunya bisa teman-teman cek di deskripsi. Nanti saya sematkan link dari lagu, atau bisa langsung saja mengunjungi laman Instagram dari Rizky. Nanti ada tulisannya di sini ya. Janganlah di kolom komentar, di deskripsi aja lah. Bisa lah, sedikit lah editor ya. Aduh. Oke, verse pertama. Sejak kecil aku tumbuh dengan tuntutan apresiasi adalah hal yang jarang kudapatkan. Telah banyak yang kulakukan dan yang kuusahakan agar dapat kudengar. Nak, kamu itu membanggakan. Tapi yang aku berikan selalu terasa kurang, hanya karena pilihanku tak sama seperti orang. Diriku yang begini, bukanku yang punya permintaan, tapi pemberian Tuhan perlu luang penerimaan. Tak bisa untuk jadi hebat di bidang yang disarankan. Ku punya cara sendiri untuk dapat dibanggakan. Terlalu dituntut dengan stigma kesempurnaan, padahal di sana sini ku manusia penuh kurang. Nah, dari liriknya sungguh dalam ya teman-teman. Oke, boleh dijelaskan dari verse pertama mungkin? Oke, untuk ini saya menggambarkan dari perspektif seorang anak kecil ya, yang mencoba menjalani hidupnya sebagai dirinya sendiri gitu, tapi hidup dengan tuntutan atau ekspektasi dari orang tua atau keluarga begitu. Nah, ini sendiri sebenarnya saya tulis begitu personal, pribadi, itu keluh kesah saya sendiri, tapi mungkin teman-teman bisa merasa relevan atau relate gitu ya dengan liriknya, bahwa kita merasa dari kecil itu kita dituntut untuk bisa ini itu gitu, tapi tidak ada apresiasi yang cukup dari usaha-usaha yang kita lakukan, kurang dibanggakan gitu. Nah, di situ lebih ke personal sih ya, bisa dibilang curhat gitu, bahwa saya merasa waktu saya kecil gitu merasa kurang diapresiasi dari usaha atau karya-karya yang saya ciptakan, karena yang saya bikin atau yang saya buat itu tidak seperti yang disarankan gitu, tidak di bidang yang diekspektasikan oleh orang tua saya gitu. Orang tua saya itu pengennya begini gitu, tapi saya nggak bisa di bidang itu. Maksudnya saya akan membanggakan atau bikin mereka senang, tapi dengan cara saya sendiri gitu. Juga ya itulah yang kira-kira perasaan yang ingin saya tuangkan di verse pertama gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin merasa relate ataupun sesuai dengan lirik yang telah kita bahas tadi, sepertinya akan cukup menarik nih kita bahas. Masa kecil kurang apresiasi. Wah. Sepertinya ada orang dengan love language word of affirmation di sini teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut di ref. Hancur jadi kepingan pernah kurasakan, bangkit dan mencoba terbang tapi dijatuhkan. Banyak luka pernah kurasakan dan tak kubiarkan, aku kan melawan.
Nah, di sini sudah terasa nih vibes perjuangannya ya teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan kembali lagi? Nah, ya jadi ini di bagian dimana secara keseluruhan gitu dalam hidup kita atau dalam pengalaman saya pribadi ya yang saya tuliskan jadi karya di sini liriknya bahwa sudah pernah gitu, pernah merasakan hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, menyedihkan yang ya digambarkan di liriknya dengan ungkapan hancur jadi kepingan gitu. Saya sudah merasakan yang seperti itu gitu. Kemudian sudah mencoba untuk terbang, maksudnya untuk bangkit lagi, mencoba lagi tapi dijatuhkan oleh orang-orang tertentu atau keadaan gitu juga. Nah, tapi ingin menggambarkan saja bahwa segala yang terjadi itu nggak akan membuat menyerah gitu, tidak akan dibiarkan begitu saja, akan dilawan ya untuk memperjuangkan lagi apa yang diusahakan gitu. Ya, kebahagiaan. Wah, tentunya kebahagiaan. Hal-hal yang sudah kita usahakan untuk kita dapat, kita berjuang dengan susah payah, tentu pasti banyak hambatannya. Oke, kita lanjutkan. Silahkan. Iya. Oke, kita lanjutkan ke apa verse kedua ya namanya? Ya, verse Oke, kedua. verse kedua kita lanjutkan. Kini ku sudah besar dan telah memikirkan. Sudah kulihat dunia dan aku pun mulai paham. Ku sadar ku berbeda dan tak lagi ku pedulikan. Orang-orang selalu sama dan mereka ku tertawakan. Hidup bisa kreatif, kok maunya ikut-ikutan. Aku tutup telinga dari semua yang memandang. Di atas jalanku sendiri, aku tak terhentikan. Segala yang terjadi kan abadi dalam tulisan. Mereka bilang, Ki, kau tak tulus dalam mencintai, tak serius dengan hati, terus move on dan berganti. Mereka minim literasi, tak paham puisi. Yang mengerti tentang aku cuman aku sendiri. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman bentuk masalah pribadi. Oke, di sini ada tentang cinta tentunya. Oke, mungkin boleh dijelaskan Ki? Oke, nah di sini di verse kedua ini bentuk perkembangan dari setelah verse pertama tadi dari perspektif anak kecil ya atau masa kecil yang seperti itu. Nah, di sini perubahan mindset gitu, perubahan pandangan ketika sudah mulai remaja, mulai dewasa. Sekarang mulai melihat dunia gitu. Oh, ternyata dunia itu begini ya, begitu. Ternyata dewasa itu begini ya. Kemudian itu membentuk mindset sendiri bahwa saya tidak harus peduli dengan apa-apa yang dikatakan orang begitu. Jadi orang-orang bisa berpendapat apapun tentang saya, apapun yang mau dikatakan tentang pilihan gitu yang saya pilih. Saya tidak harus peduli. Saya berada di jalan saya sendiri gitu. Ya, saya tetap konsisten berkarya. Makanya di situ ada kata-kata apapun yang terjadi kan abadi dalam tulisan gitu, dengan maksud semuanya akan jadi karya gitu. Hal baik yang menyedihkan, baik yang baik dan yang buruk pasti akan jadi karya. Salah satu halnya yang ingin saya tekankan bahwa memang banyak gitu orang yang berpikir atau ngatain kita atau menilai gitu. Salah satunya hal pribadi. Tadi di situ tentang percintaan. Nah, di situ kan saya menggambarkan di pengalaman pribadi saya yang beberapa kali Oke, baik diceritakan aja di sini ya. Beberapa kali patah hati dan kemudian move on gitu. Mencoba lagi suka dan menjalin hubungan, kemudian gagal lalu mencoba lagi begitu. Nah, ya ada aja gitu yang bilang bahwa kayak kok ganti-ganti sih nggak tulus ya gitu. Kok ganti-ganti sih nggak serius ya, main-main ya. Nah, menurut saya ya terserah, mereka bisa bilang begitu, mereka bilang begitu, tapi mereka kan tidak mengerti. Yang mengerti tentang diri saya ya diri saya sendiri gitu. Ya kira-kira itu ya yang saya tuangkan. Itu bentuk kekesalan pribadi bahwa saya kesel sebenarnya dengan mereka begitu, tapi saya tidak membalas secara langsung, tapi ya dimasukin dalam karya aja. Oke. Cukup dibalas dengan karya aja. Oke, sebenarnya ada menarik ya? Ada hal yang menarik di sini ya, bentuk perlawanan dari seorang Sabarka. Dia menggunakan kata-katanya untuk menembus tubuh musuh-musuhnya ya. Oke, mungkin bagi orang-orang yang telah berbicara seperti itu, yang mungkin paham mungkin akan merasa ya kan Ki? Yang paham pasti akan merasa, yang tidak tahu ya cukup mendengarkan saja. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini apa sebutannya tuh? Mungkin interlude ya sedikit. Interlude. Oke, kita masuk ke interlude-nya. Hancur jadi kepingan pernah kurasa. Ini masih itu refnya kan diulang. Yang setelah itunya baru interlude. Oke, kita lanjutkan ke interlude ya. Takkan habis tinta untukku menuliskan, sampai nanti langkahku bertemu kata kesuksesan. Hingga ayah dan ibu penuh haru kan memandang, bilang, "Nak, kamu telah berhasil, saatnya kamu pulang." Oke. Ini memang sedikit saja ya. Itu menggambarkan tentang
impian dan cita-cita saya gitu. Ada hal-hal yang diusahakan untuk masa depan dan ya seperti tadi, saya tidak akan berhenti untuk berkarya, mengusahakan apapun yang dicita-citakan, ya sampai saya diakui dan diberi apresiasi yang benar-benar saya inginkan dari orang tua saya yang dari kecil itu jarang didapatkan gitu. Ya kata-kata yang tidak pernah tapi ingin sekali saya dengar gitu bahwa nak kamu itu udah berhasil gitu. Oke, ini sebuah bentuk pengharapan ya dari lirik yang telah diciptakan oleh Iki. Bagi Bapak, Ibu yang melihat video ini, mungkin nanti akan saya share linknya kepada salah seorang keluarga. Ya, ini anakmu sekarang sudah besar, sudah masuk ke YouTube M. Caira. Nanti bisa pas ketemu langsung disampaikan. Oke, terakhir kita masuk. Semoga. Terakhir kita masuk ke outro-nya, ke penghujungnya. Susun tiap kepingan jadi kekuatan. Bangkit dan ku akan terbang, tak akan terkalahkan. Berkat luka yang aku rasakan, ku sanggup untuk melawan, aku akan menang. Nah, ini sebenarnya kan pengulangan dari ref dengan lirik yang sedikit diubah untuk menunjukkan perubahan bahwa di ref tadi adalah bentuk keluhan gitu. Bentuk pernah jadi hancur jadi kepingan, pernah dijatuhkan, banyak merasakan luka begitu. Nah, ini untuk menutup bahwa semua yang terjadi itu memiliki dampak positif dan bisa dijadikan sesuatu untuk motivasi atau pacuan. Nah, di situ tadi dari pernah jadi kepingan itu bisa disusun jadi kekuatan gitu. Nah, bisa mengusahakan untuk kembali terbang, untuk kembali berjuang dan justru kekuatan itu didapat dari luka-luka yang pernah dirasakan gitu. Itu yang coba saya gambarkan di outro atau lirik penutup terakhir itu gitu. Makanya saya tutup kalimatnya dengan saya akan menang. Oke, baik. Mungkin seperti itu ya yang telah digambarkan dari lirik lagu Kepingan. Makin banyak kepingan, makin terbentuk suatu puzzle. Puzzle, ya kan? Bisa digambarkan seperti puzzle nih. Kepingan yang sudah disusun menjadi satu yang menjadikan kekuatan bagi seorang Rizky Salberka dan juga Ismi Syafika untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ya, benar sekali. Sebuah karya dari seorang anak muda yang haus akan apresiasi teman-teman. Aduh. Diperjelas sekali ya. Iya, harus. Dengan ini sangat bangga rasanya ya kita mempunyai seorang anak muda yang menggunakan power of the words. Kekuatan dari kata-katanya. Aduh, jangan begitulah. Berinding cu. Oke, sensor. Oke, menggunakan kata-katanya untuk berkarya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Oke, tak terasa waktu sudah sangat panjang ternyata. Mungkin tidak cukup panjang bagi teman-teman pendengar semuanya. Jadi jika berkesempatan mungkin kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya jika ada. Semoga ada next time ya. Karena ada banyak sekali karya dari seorang Rizky Salberka yang bisa kita bahas satu persatu teman-teman. Tidak hanya lagunya, tidak hanya rapnya, puisi, bahkan cerpen dan juga novelnya. Itu ada ceritanya semua. Karena apa? Karena saya sebagai temannya sendiri tahu apa yang ada di baliknya. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas ya, namun sayang sekali seperti biasa musuh terbesar seorang manusia adalah waktu. Dan waktulah yang menentukan kapan kita harus selesai di segmen kali ini. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita menutup mungkin sedikit penyampaian. Sedikit hal yang ingin disampaikan oleh seorang Rizky di sini atas apapun itulah, boleh tentang lagunya tadi, apa yang diinginkan atau apapun itu. Harapan juga boleh, mungkin siapa tahu bisa dikabulkan oleh teman-teman semuanya di kolom komentar. Silakan. Oke, kalau untuk harapan ya semoga kedepannya apa yang diusahakan itu dapat tercapai dan terwujud ya. Atau penyampaian mungkin nggak terlalu banyak ya untuk mau disampaikan, mungkin boleh menutup dengan sedikit kata-kata. Boleh. Pesan atau motivasi juga buat teman-teman siapapun kalian dan apapun bidang atau hobi atau bakat atau minat yang kalian miliki. Nah, buatlah karya dan jangan malu dengan karya kalian, karena suatu saat kalian yang akan bangga dengan karya tersebut, dan memang harus kalian yang bangga dengan karya tersebut walaupun satu dunia tidak ada yang peduli. Kalau satu dunia tidak peduli tapi kalian bangga dengan karya tersebut, itu karya terbaik kalian. Oke, itu karya terbaik kalian. Karena apresiasi yang paling sangat ditunggu oleh seorang
yang membuat karya adalah apresiasi yang sangat baik dari dirinya sendiri, betul tidak? Benar sekali. Betul sekali, apresiasi dari diri sendiri. Itu yang paling penting memang. Benar. Oke, baik. Sekian teman-teman semuanya. Kita kembali lagi jika berkesempatan. Master Cindy di sini dan juga Rizky Saberka pamit undur diri.